Halo Baramu, kembali lagi dari Gusalian Prapen Kabe-Kabe, Tabanan, Bali. Hari ini tanggal 13 Juli tahun 2022 ya. 2022. Budak Leon Wuku Pahang. Ini hari ini tepat purnama. Dan saat ini juga akan dimulai Nuasen atau Nempa Perdana, sebuah keris milik seorang teman dari Bogor, Jawa Barat. Hari ini kita akan mencoba bahan iron meteorit baru, jenis baru ini. Ini iron meteoritnya yang bawa langsung si pemesan ya, si pemesan dari Bogor. Kalau selama ini kami sering melakukan mengolah iron meteorit menjadi bahan pamor, itu bermacam-macam jenis iron meteorit. Yang biasa sering itu Campo del Cielo, Argentina, Siloctic Alin, terus ada yang impor-impor Nathan, ada yang pernah kami juga yang jatuh di Rusia juga ini Seribenskaya apa itu. Terus ada yang lokal juga, meteorit dari Gunung Lawu, meteorit dari Gunung Wilis, itu pernah kami olah. Sementara Bapak mempersiapkan sarana upacara nuasennya dengan memek nih. Sedikit kita akan bahas tentang iron meteorit yang baru ini. Menurut keterangan dari si pemesan, seorang teman dari Bogor ya, yang membawa langsung iron meteorit ini, dikatakan bahwa iron meteorit ini adalah iron meteorit Dronino yang jatuh di Rusia sekitar tahun 2001 sampai 2007 ya ditemukannya. Nah, menjadi unik karena kami belum pernah mengolah Dronino iron meteorit ini. Ini tantangan baru ya. Tapi secara material ini mirip-mirip dengan Campo del Cielo ya. Secara karakternya, secara massa jenis beratnya hampir mirip-mirip iron meteorit Campo del Cielo. Ini kemungkinan iron meteoritnya ini bentuknya terpotong-potong ini, mungkin dapatnya dari limbah iron meteorit yang diolah menjadi perhiasan ya. Biasanya diolah menjadi batu cincin, pinden, atau jenis manik-manik dan perhiasan lainnya. Jadi limbah-limbahnya ini bekas potongannya lah. Nah, ini secara zoomnya ya, saya ambil salah satu. Ini bentuknya, bentuk iron meteoritnya. Dronino iron meteorit Rusia. Nah, ini bekas, bentuknya mirip pinden ya, soalnya ada lubangnya sudah nih, ada bekas bor atau mau dibikin anting-anting apa. Ini ada 110 gram semuanya. Berat keseluruhan ada 110 gram. Nanti ini yang akan diolah menjadi satu dengan besinya. Oke? Nanti akan saya videokan juga bagaimana mengolah iron meteorit Dronino yang baru pertama kita akan olah ini. Ya. Tunggu dan kuy. Nah, ini iron meteorit Dronino nya ini
nanti akan digabungkan dengan basic besinya ini ya. Seperti biasa, kami di sini masih memakai basic Z pattern ya. Z pattern untuk besinya. Ini nanti yang akan diolah, ini besi aja. Nanti ini yang akan dimasukkan ke dalam celah-celah Z pattern ini. Jadi iron meteoritnya masuk sini. Oh ya, untuk pengolahan iron meteorit Campo del Cielo atau yang lokal dari Willis atau Lawu itu silahkan scroll video-video saya, sudah dari beberapa tahun yang lalu pernah dibahas ya. Yang kali ini akan dibahas lebih spesifik tentang Dronino ini. Nah ini nanti yang akan dimasukkan ke celah-celah sini. Nah, kenapa pakai Z pattern ini? Ya, kalau bahannya hanya 110 gram, itu kalau menggunakan basic Z pattern ini baru bisa dengan jumlah 110 gram itu sampai 150 gram bisa. Tapi kalau menggunakan layer nggak cukup bahannya, jadi harus lebih banyak bahan iron meteoritnya, karena kita butuh banyak layer kan. Sedangkan kalau bahan sedikit untuk bahan pamornya, harus menggunakan teknik tempa kuno gini, tempa Z pattern ini, tempa lipat yang benar-benar tempa lipat. Itu yang menghemat bahan pamornya. Sebagaimana dulu bahan pamor juga langka di zaman-zaman dahulu, makanya ditemukanlah teknik tempa lipat Z pattern gini. Kalau sekarang bahan sudah melimpah, nikelnya melimpah, bisa pakai layer. Tapi kalau untuk iron meteorit yang harganya lumayan mahal per gramnya, mau tidak mau harus menggunakan Z pattern kalau hanya 110 gram. Kalau pakai layer atau teknik lapis, Anda membutuhkan 500 sampai 1000 gram mungkin ya dibuat pipih. Jadi dengan menggunakan teknik ini bisa mengatasi minimnya bahan iron meteorit. Nah, itu yang dilakukan juga zaman-zaman dahulu kala. Ini persiapan upacara nuasennya ya. Jadi semua bahan akan diupacarakan, dimohonkan, dibersihkan, dimohonkan untuk tidak ada rintangan dalam pengerjaannya. Jadi semuanya diupacarakan mulai dari besi, baja, iron meteoritnya, sampai arang untuk pertama kali yang akan dibuat pembakaran, itu juga diupacarakan. Nah, ini proses pemipihan iron meteorit Dronino-nya. Karena iron meteorit Dronino atau iron meteorit lainnya itu nggak bisa di tempat tunggal,
Jadi dipipihkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam besi ya. Ini sekarang iron meteorit Dronino-nya yang sudah dipipihkan tadi dimasukkan ke sela-sela patternnya ya, besinya ini. Ini nanti yang akan dipijar bersama. Kalau mengolah iron meteorit memang agak rumit dan agak lama ya. Dengan menggunakan teknik Z pattern ini baru pas. Itu yang selama ini kami lakukan. Jadi jika ada yang tanya kenapa mengolah iron meteoritnya tidak menggunakan layer, ya bisa aja, hanya harus banyak sekali punya iron meteorit. Sultan lah, karena harga iron meteorit kan mahal. Jadi dengan teknik tempa kuno ini baru bisa mengolah bahan pamor yang minimalis ya. Tapi waktunya panjang, pekerjaannya panjang, karena harus terus dilipat untuk menghasilkan lapisan layer yang banyak. Keunggulannya ya tentu besi lebih matang dan lebih pulen ya dibandingkan dengan basic layer yang atau lapis yang banyak sekali ya. Baraka ya, dengan restu semesta, api, besi, air akan menyatu. Inilah proses pemijaran nyaton perdana. Ini proses merapikan ya, sudah lipatan pertama tadi, pattern pertama sudah pipih, dibuat lebar gitu. Nah, sebelum dilipat lagi dirapikan dulu sampai rata, pipihnya sama, besarnya lebarnya sama, baru nanti dibelah dan dilipat lagi Z pattern kedua. Kalau tadi lipatannya melebar, sekarang dibuat memanjang ya. Jadi beginilah kalau ngolah iron meteorit, itu panjang prosesnya. Jadi sekali lagi supaya nggak gagal paham dan supaya nggak salah salah prediksi dan salah tanggap ya, bahwa jika iron meteoritnya sedikit, hanya ratusan gram, 110, 200 gram, 300 gram, itu ya ngolahnya harus dengan teknik begini. Kalau ribuan gram ya bisa layer lah. Jadi kenapa iron meteorit atau keris dengan bahan baku iron meteorit itu maharnya agak mahal ya. Ya di samping harga iron meteorit per gramnya saja sudah mahal, terus teknik tempanya pun berbeda, menggunakan teknik tempa kuno yang agak lama prosesnya. Di beberapa vlog saya sudah saya jabarkan kenapa tempa Z pattern ini lama dan menjadikan banyak maharnya lebih ini ya, itu ya karena itu prosesnya berbeda. Dilipat memanjang ya, maksudnya jadi
memanjang gitu. Dua kalinya ini. Ini masuk yang kedua. Lipatan Z pattern yang kedua ini dengan pamor Iron Meteorite Dronino Rusia. Sekarang masuk tahap lipatan pattern Z ketiga. Keempat, lipatan Z pattern keempat. Oke, ini setelah proses keempat Z pattern, sekarang akan dilipat lagi 42 ini menjadi M pattern ya. Setelah Z menjadi M sekarang. Hai.
Ya, sekarang sudah jadi kodokan. Diistirahatkan. Nah, ini bagian rondonya sudah ada sama bilahnya. Kurang diulur. Ya, kodokan nanti tinggal ulur lagi dan memanjangkan paksinya ya. Nah, ini sudah kodokan. Perencanaan. Ya, sampai tahap di sini ini nanti saya istirahatkan 17 lipatan dan menghasilkan 768 lapisan pamor dan besi ya. Dengan dilipat 17 kali. Nah, dengan teknik Petron Z ini, teknik tempa lipat yang kekunoan, sampai di proses ini kalau diiniin dari tanggal 8 waktu itu berapa hari ya? Sekitar 1 minggu ya Pak? Sekitar itu ya. Ya anggaplah segitu. Sampai proses kodokan ini kalau menggunakan teknik Z pattern itu ngabisin arang berapa ini Pak? Sudah berapa? 4 karung ya? Nah, 4 karung loh. Ya, sampai di sini bisa dibayangkan kan kalau pakai teknik tempa lipat kuno itu Z pattern itu memang panjang prosesnya, tapi ulet dan kualitas tempanya matang sekali. Itu sampai 4 karung ngabisin arang. Ini seloroknya sudah kelihatan. Ya, seloroknya udah. Jadi kita bisa pahami semua ya. Bisa diulur. Untuk proses panjangnya ini. Bisa diulur. Ini masih diulur ya. Duduk. Siap. Nah, untuk sekarang diistirahatkan dulu. Ya, nanti dilanjut lagi. Jadi dari kodokan ini karena kodok bisa lompat-lompat, nanti mau dibuat mau dilurus ya, jadi masih bisa. Kan bisa lompat-lompat dia, mau panjang, mau lebar kakinya. Ya, masih ada kodokan di itu ya. Ini masih kurang panjang. Kurang panjang diulur, Ya, mau dibuat diluk gitu. Jadi masih bisa lompat-lompat ke kanan ke kiri lah. Mana aja bisa ini masih segini. Bisa gitu. Oke. Demikian siarannya dan laporannya. Ya. Terima kasih. Yo Baramu, kembali lagi dengan Lembu Barat. Sekarang tanggal 17 bulan September 2022. Kembali dari Gusalian Prapen Kabe-Kabe, Tabanan, Bali. Akan melanjutkan proses penempaan yang kemarin iron meteorit Dronino bahan bakunya itu kan terakhir sampai di bakalan kodokan lah, tapi belum kodokan, masih bakalan kasar. Sekarang sudah diulur dipanjang sampai maksimal dari penggunaan bahannya 38 apa 37 lah sentimeter panjangnya. Kali ini akan diteruskan, dan yang keren hari ini itu mau nunjukin bagaimana tempa zaman dahulu kala ya untuk membuat keruingan. Tapi pembuatan keruingannya itu di tempa. Bukan kalau sekarang karena kodokannya tebal, keruingannya pakai kikir atau gerinda ya. Ya, ini Pupade Subrata atau Bapak ini mau membuat keruingan dengan teknik tempa kuno. Mengingat bahan bakunya itu kan iron meteorit ya, apalagi Dronino. Iron meteorit kan juga harganya sudah cukup mahal. Jadi kata Bapak supaya tidak banyak terbuang katanya ya, Pak. Membuang bahan supaya tidak banyak membuang bahan, itu tidak digerinda untuk buat keruingannya, tapi ditempa.
itulah caranya. Jadi karena memang iron meteorit itu kan memang mahal ya. Per gramnya sekarang udah lumayan. Hampir ya berkisar dari untuk sampai di ini harga di 2022 ya. Di sekarang ini berkisar di per gramnya itu tergantung iron meteoritnya dari 70.000 sampai 100 lebih ke atas per gram, ingat per gram. Jadi kalau di gerinda itu banyak terbuang. Tekniknya adalah ditempa. Jadi buat keruingannya ditempa. Sehingga bilahnya akan tambah pulen, tidak membuang banyak materialnya, khususnya iron meteoritnya tidak banyak terbuang, dan nanti pola pamornya itu turun naiknya itu tidak putus biasanya. Kalau gerinda itu putus. Kalau teknik kuno ini, teknik zaman lampau ini yang digunakan karena terus ditempa, itu turun naiknya bagus nanti pola pamornya. Guratan-guratannya itu kalau sudah jadi bagus dia, turun naik. Oke? Sebelum kita lihat bagaimana proses pembuatan keruingan dengan teknik tempa warisan leluhur zaman lampau, saatnya kita seruput kopinya. Cihai. Karena ditempa dengan alat. Ada alatnya, memang alat khusus, baik paron atau palunya itu khusus. Kan lihat dah apa ini bentuk keruingannya Jadi sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk keruing. Jadi pamornya itu turun ke bawah, bukan habis terbuang dimakan kikir atau gerinda. Ya. Karena sana lagi. Ini bakar kan, lagi. Ini gitu. Kan sudah kelihatan usuknya. Ya ini usuknya udah. Jadi tinggal bergerak ke atas nanti. Pelan-pelan. Nah itu. Nggak boleh. Ini arang baru ya, baru datang nih Pak. Ya baru datang. Tuh, satu karung bro. Ya. Satu karung. Harga BBM naik, arang juga naik. Tapi kerisnya ndak mau naik harganya. Ayolah teman-teman. Ya, ini arangnya arang baru. Bagus ya, Bos? Ya, bantu Mas. Bagus. Nah, ini biasanya karena palunya masuk pada saat di gerinda atau dikikir nanti bagus lah pola pamor berasutahnya, kalau karena bekas palu tempaan itu bagus gitu. Sudah terkeruing. Nah, sudah terkeruing. Lihat miring gini. Wah. Lihat ya, udah terkeruing. Pelan-pelan kita akan lanjut sampai atas nanti. Sampai atas. Intinya supaya menghemat bahan, dan memang beginilah yang dipakai tempo dulu, karena kita bisa berandai-andai bahwa zaman dulu juga bahan itu susah, apalagi bahan pamor, bahan meteorit, sampai bahannya susah ya. Jadi pekerjaannya memang harus begini, alat pemrosesannya, alatnya juga seadanya ya zaman dulu. Makanya video-video begini ini sangat langka sekarang. Saya salut sama beliau yang masih melestarikan. Sudah ini. Sip. Lagi dikit. Bener, inilah teknik bape ya.
yang dipakai sampai saat ini, teknik penempaannya di prapen kabel-kabel itu masih melestarikan bagaimana teknik-teknik zaman lampau. Rumit, makan waktu lama, tapi kualitasnya begini. Karena sana untuk finishingnya juga secanggih. Ya, gitu ya Pak. Jadi artinya salut saya sama beliau, masih melestarikan teknik-teknik lampau gitu loh. Ya, manual, teknik manual zaman lampau. Salut saya. Ini keren nih, pamornya turun naiknya bagus ini. Jadi ada beberapa cara ya Pak, Ya, untuk bikin gitu ya, cara untuk membuat keruingan ya, penempaan secara manual atau handmade ya. caranya banyak. Caranya banyak, tapi tidak banyak yang menggunakan teknik begini. Mungkin ya karena waktu ya teman-teman. Sekarang banyak yang sudah meninggalkan teknik-teknik begini, waktu Karena juga budget. karena alatnya sudah Ya, budget juga. Ingat loh, sudah canggih. prapen atau busalian atau tempat pandai besi yang masih menggunakan teknik-teknik kuno begini, syaratnya juga yaitu arang. Nah itu, arangnya harus banyak persediaannya. Karena dengan teknik kuno itu bolak-balik akan masuk tungku ya. Jadi penggunaan arangnya itu pasti lebih banyak gitu. Apalagi sekarang, BBM naik, arang naik. Ini baru datang ini arangnya. Udah perkarungnya naik gratis. 155 sekarang perkarung bos. Satu kodokan 4 karung. Ya, udahlah segitulah. Wow, keren kan? Jadi wajar lah, Anda harus paham itu. Makanya sering kunjungi prapen, sering kunjungi gusalian, tempat para pandai bekerja, jadi tahu. Nggak ngasal jadinya nanti untuk menilai keris baru itu. Wow, nih usuknya udah kelihatan jelas. Semua ditempa ini. Semua ditempa. Artinya bentuk sudah 80% ini diparon, selesai diparon. Ya, Nah, jadi prosesnya proses diparon penempalan. ini sampai di sini, tinggal finishing.
finishing untuk membersihkan. Perbedaannya kalau yang biasa tanpa dibuat keruingan di paron itu berapa hari biasanya, Po? Perbedaannya? Dibuat tempaan biasa, kalau di paron ini biasa 2 hari. Kalau ini bisa 5 hari bikin tempaan kering ini di paron ya. Nah, jadi perbedaannya bakalan keris yang biasa tanpa keruingan di paron itu 2 hari. Ya, kalau ini 5 hari. Ya, perbedaannya itulah 2 dan 5 hari. 2 atau 3 perbandingannya. 2 atau 5 kali itu. Nah, sudah paham kan? Itu perbandingannya. Perbandingan tempaan. Ya. Saya sih dulu juga ini, Pak, berpikir keris baru sama semuanya gitu. Ternyata ya memang berbeda kalau sudah terjun langsung dari segi penggarapan itu berbeda. Ada perbedaan, tetapi untuk menyesuaikan yang lama samanya belum tentu. Ya. Tapi ikutilah manual yang dulu ya, Pak. Ya, sebelum ada alat yang canggih. Ya. Sip. Ya, sebelum ada alat yang canggih mungkin segini aja pembuatannya. Ini rumit memang. Saya ini begal-begal ini biarpun tidak diproses ini dibersihkan. Iya. Mungkin bisa jadi. Iya, itu dah. Bukan diproses apa itu dengan gerinda. Iya, ini asalkan sudah ditempa. Sudah ditempa ini udah. Iya, 80% udah di paron ini. Iya, di paronnya udah 80%. Ya. Tinggal finishing aja. Soalnya dulu juga berpikiran wah sama semua, begitu terjun ternyata memang terjun langsung memang berbeda. Tapi kualitas apa gitu berbeda memang. Pembuatannya mungkin agak mendekati pada zaman. Ya. Tapi alatnya belum sesanggih ini paron atau palu itu kan lain ya, Pak. Lain pembuatannya. Oke lah. Sampai di sini pembentukan bakalan keris Iron Meteorite Dronino Rusia. Ini mungkin pamornya dengan panjang berapa ini, Pak? Panjangnya mendekat ini 38. Sekitar 38. Ya, 38 cm dengan ada agni murup, damar murup ya, ada ujungnya. Ya, gini Untuk 3 damar murup, agni murup. Ya, thank you. Sampai bertemu di finishing. Ya, di finishing nanti. Sudah terbentuk pola keruengan. Ya. Atau pola usuk. Pola usuknya. Selesai di paron aja. Mantap. Dua belah kita sudah pakai tempaan aja. Ya. Jos. Oke. Sampai bertemu di lain waktu. Sehat selalu, sukses selalu. Tetap support Pandai Lokal dimanapun berada. Dan Cihai.